Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengupas data yang sangat menarik ya di UNESA, keketatan prodi SNBP UNESA tahun 2024. Kira-kira prodi-prodi apa yang paling ketat, paling sulit ditembus, atau prodi-prodi apa juga yang masih sangat longgar dan berpeluang besar untuk lolos di SNBP tahun 2024. Nah, data awal untuk pendaftar SNBP UNESA, saya koleksi 3 tahun terakhir ya di SNMPTN 2021 itu 24.000 91 yang mendaftar. SNMPTN 2022 naik 30.389. Di tahun kemarin 2023 SNBP itu naik lagi 35.117. Nah, tahun ini 2014 itu kuota mahasiswa dari jalur SNBP saja itu 4.751 atau sekitar 28% dari total ya. Dan kalau hitung-hitungan ini setiap tahun naik 5.000 maka peluangnya tahun ini UNESA kalau tidak kisaran antara 30 sampai 40.000 ya pendaftarnya. Dengan hanya 4.000 saja atau 5.000 kursi yang disediakan tapi yang daftar itu 30 sampai 40.000. Nah, ini kriteria penilaian SNBP mulai dari rapor, proses lomba, indeks alumni, dan indeks sekolah. Nah, di video berikutnya saya juga akan banyak mengupas terkait dengan strategi pilihan prodi, linjur lintas wilayah, kemudian pilihan kedua, bagaimana bisa optimal lolos di SNBP. Untuk itu, jangan lupakan tetap ikuti video berikutnya di channel ini. Nah, apa sih tingkat keketatan itu? Tingkat keketatan itu adalah data yang diperoleh dari daya tampung dibagi jumlah peminat kali 100%. Contoh misalnya ada prodi kedokteran, daya tampungnya 50, peminatnya 1.000, maka keketatannya itu 5%. Apa arti angka 5? Jadi nanti semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingannya atau peluangnya semakin kecil. Makanya prodi-prodi yang angka keketatannya kecil itu adalah prodi-prodi yang paling banyak peminat dan paling sulit untuk ditembus. Nah, bagaimana data tingkat keketatan prodi-prodi SNBP tahun 2024 di Universitas Negeri Surabaya? Kita akan buka satu persatu ya. Di kelompok Saintek, klaster pertama itu ada teknik informatika, gizi, sistem informasi, teknik mesin, dan teknik sipil. Ini prodi yang paling ketat di Unesa ya. Teknik informatika dengan keketatan 5, 6, 9, 10 persen ya persaingan. Angka peminat ini menunjukkan prodi-prodi yang tinggi peminatnya ya. Dan informatika ini 1.000 lebih, gizi juga 1.000 lebih. Ini di klaster satu untuk kelompok prodi Saintek. Yang di Soshum ternyata paling tinggi itu paling ketat itu diduduki oleh manajemen, Ilkom, akuntansi, PGSD, dan psikologi. Di angka 3, 5, 6, 7% tingkat keketatan atau persaingannya. Ini luar biasa. Ilkom akuntansi PGSD itu peminatnya lebih dari 1.000. Bahkan PGSD itu 1.600 lebih ya peminatnya. Dengan kuota 113. Makanya peluangnya 6,73%. Di klaster kedua Saintek itu ada pendidikan matematika, teknik elektro, biologi, pendidikan biologi, dan IPA. Dengan angka ketatan 12, 15, 16, 21%. Sebenarnya ini angka yang cukup lumayan ya. Artinya di UNESA masih terbuka lebar persaingannya karena ini di kelas atas saja itu peluangnya 10% ke atas. Kalau di kampus-kampus lain kelas atas itu bisa masih 32 atau 5% ya, masih di bawah 10% lah. Ini sudah di atas 10%. Di kelas keduanya sosum ada BK, bisnis digital, sastra Indonesia, sastra Inggris, dan pendidikan tata rias di angka 7, 8, 9, dan 10%. Nah, di layar pertama ini teman-teman bisa memetakan ya, mana prodi-prodi yang paling banyak diminati, mana prodi-prodi yang mulai longgar peminatnya, sehingga angka keketatannya semakin besar itu menunjukkan semakin besar peluang. Di layar kedua, untuk kelompok saintek ada kimia, pendidikan teknik mesin, pendidikan kimia, matematika, dan pendidikan fisika dengan angka 21, 24, 25, 26. Nah, ini matematika ini seperempatnya keterima ya. Kalau di kelompok sosum ada ilmu administrasi negara, pendidikan bisnis, pendidikan bahasa Inggris, ilmu hukum, dan pendidikan administrasi perkantoran di angka 10 dan 11%. Kelompok sosum masih sangat ketat persaingannya ya, untuk di UNESA. Yang Saintek ini sudah mulai agak longgar karena ada di angka 24, 25, 26. Ini kan menunjukkan seperempat pendaftar itu keterima. Di layar berikutnya ada teknologi informasi, fisika, teknik elektro,
teknik bangunan, dan ilmu keolahragaan. Semakin tinggi ya 26, 31, 32, 3, bahkan ini 43 ya. Ilmu keolahragaan itu mendekati separuh. Hampir separuh pendaftarnya diterima. Kalau di klaster berikutnya untuk sosum ada bahasa sastra Jawa, pendidikan tata busana, pendidikan tata boga, pendidikan Pancasila, dan DKV di angka 11 dan 12%. Jadi kalau di sosum masih ketat ya. Tapi kalau di Saintek itu sangat longgar sekali ya. Di atas 25% itu berarti sepertiganya. Bahkan ini mendekati 50%. Ya. Separuhnya bisa keterima. Di layar berikutnya untuk Saintek ada prodi baru. FK, kedokteran. Jalur SNBP hanya membuka 10 kursi saja, ya. Kemudian matematika di kampus Magetan dan informatika di kampus Magetan. Ini prodi baru ya. Ada 3 prodi baru di UNESA tahun ini. Ya, kedokteran, kemudian matematika dan informatika di kampus Magetan. FK ini kemarin baru membuka di jalur mandiri, baru tahun ini di jalur SNBP atau jalur prestasi. Tapi hanya 10 saja kursinya ya. Kalau di kelompok saintek ada ekonomi, sastra Indonesia, pendidikan IPS, sosiologi, teknologi pendidikan. Ini masih urutannya yang tadi ya. Di angka 12, 13, 14, dan 15%. Berikutnya ke bawah ini sosum semua. Ada pendidikan sejarah, manajemen pendidikan, pendidikan geografi, akuntansi, dan ekonomi. 15, 16, 17, dan 18%. Semakin mendekati angka 20%. Dan pendidikan jasmani, PLB, PG PAUD, bahasa Jepang, dan ekonomi Islam. 18, 19, 21, dan 22%. Terakhir di kelompok sosum dengan seni rupa, sains data, PLS, seni drama, kemudian olahraga semakin besar ya, 23, 26, 26 dan sampai 33%. Seni rupa murni, bahasa Mandarin, musik, sastra Jerman, pendidikan bahasa Jerman, hampir 54% ya di bahasa Jerman ini 50%. Kemudian manajemen olahraga, wow, manajemen olahraga itu 72%. Hanya sedikit sekali peminatnya ya. Prodi-prodi baru ini banyak ya. Ada Ilpol, Jasmani, PGSD, Ilmu Hukum, semuanya di kampus Magetan. Jadi UNESA buka kampus baru di Magetan dengan prodi-prodi ini baru semua dengan kuota yang lumayan ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya kupas dari keketatan di kampus UNESA untuk SNBP tahun 2024. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.